Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Al-Muhib, mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Pasundan dengan NPM 20326. Dalam video ini, saya akan meresensi jurnal yang berjudul The Case of the Speluncean Explorers. Jurnal ini adalah jurnal karya filsuf hukum yang bernama Lon L. Fuller yang pertama kali diterbitkan di Harvard Law Review pada tahun 1949. Sebagian besar terbentuk penilaian fiksi. Artikel ini menyajikan teka-teki filsafat hukum kepada pembaca dan 5 kemungkinan solusinya dalam bentuk pendapat yudisial yang diatribusikan kepada hakim yang duduk di Mahkamah Agung Newgate fiksi pada tahun 4300. Kasus ini melibatkan 5 penjelajah yang ambruk setelah tanah longsor. Mereka mengetahui melalui kontak radio yang terputus-putus bahwa tanpa makanan mereka kemungkinan besar akan mati kelaparan sebelum dapat diselamatkan. Mereka memutuskan bahwa salah satu dari mereka harus dibunuh dan dimakan agar yang lain dapat bertahan hidup. Mereka menentukan siapa yang harus dibunuh dengan melempar sepasang dadu. Setelah keempat orang yang selamat diselamatkan, mereka didakwa dan dinyatakan bersalah atas pembunuhan penjelajah kelima. Jika banding mereka ke Mahkamah Agung Newgate gagal, mereka menghadapi hukuman mati wajib. Meskipun kata-kata dalam undang-undang tersebut jelas dan tidak ambigu, terdapat tekanan kuat dari masyarakat untuk menghindarkan para pelaku dari hukuman mati. Sinopsis sedikit dari jurnal tersebut diceritakan dalam pendapat yudisial pertama yang diberikan oleh Ketua Hakim Trupeni. 5 penjelajah gua terjebak di dalam gua setelah terjadi tanah longsor. Persediaan makanan mereka terbatas dan tidak ada sumber nutrisi lain di dalam gua. Di atas tanah, sumber daya yang besar dihabiskan untuk menyelamatkan mereka. Dengan 10 pekerja tewas dalam tanah longsor, berikutnya di dekat pintu masuk yang diblokir. Kontak radio akhirnya terjalin dengan para penjelajah gua pada hari ke-20 dari gua tersebut. Dan para penjelajah gua mengetahui bahwa setidaknya diperlukan 10 hari untuk membebaskan mereka. Mereka kemudian berkonsultasi dengan ahli medis yang memberitahu mereka bahwa kemungkinan besar mereka tidak akan selamat karena kemungkinan besar akan kelaparan. Salah satu penjelajah gua, Roger Wetmore, kemudian bertanya atas nama para penjelajah gua, apakah para penjelajah gua dapat bertahan 10 hari lebih lama jika mereka memakan daging salah satu dari mereka. Para ahli medis enggan mengkonfirmasi hal ini. Wetmore kemudian bertanya apakah mereka harus menarik undian untuk memilih orang yang akan dibunuh dan dimakan. Tak seorang pun di luar gua bersedia menjawab pertanyaan ini. Kontak radio kemudian hilang. Setelah gua tersebut dibersihkan, diketahui bahwa hanya 4 penjelajah gua yang selamat. Roger Wetmore telah dibunuh dan dimakan oleh yang lain. Para penyintas menyatakan bahwa Wetmore pertama kali mengusulkan kanibalisme dan memilih korban secara kebetulan, menawarkan sepasang dadu miliknya. Namun, sebelum keputusannya diambil, Wetmore menyatakan pengunduran dirinya dari perjanjian tersebut dan lebih memilih untuk menunggu seminggu lagi sebelum melakukan tindakan yang begitu menakutkan dan menjijikan. Yang lain menolak menerima perubahan pikirannya dan melemparkan dadu atas namanya. Para penyintas mengklaim bahwa Wetmore mengakui bahwa dadu dilempar dengan adil. Dia kemudian dibunuh dan dimakan. Setelah penyelamatan dan pemulihan mereka, para penyintas didakwa melakukan pembunuhan Wetmore. Undang-undang yang relevan menetapkan bahwa siapapun yang dengan sengaja mengambil nyawa orang lain akan dihukum mati, tidak memberikan pengecualian yang relevan sebagai kasus tersebut. Juri mengupayakan putusan khusus sehingga mereka dapat membuat temuan fakta yang terbatas tanpa harus memberikan putusan apakah itu merupakan pembunuhan.
Para penjelajah gua akhirnya dihukum karena pembunuhan. Hukuman wajib untuk pembunuhan di Newgard adalah hukuman mati dengan cara digantung. Baik hakim pengadilan maupun anggota juri mengajukan petisi kepada ketua eksekutif untuk meringankan hukuman. Para penjelajah gua yang masih hidup dari hukuman mati menjadi 6 bulan penjara. Ketua eksekutif menolak untuk bertindak sementara Mahkamah Agung di Newgard mempertimbangkan banding tersebut. Kemudian ada ringkasan 5 pendapat yudisial Fuller. Dari Ketua Hakim Trupeni, statuta tidak ambigu dan harus diterapkan oleh pengadilan terlepas dari pandangan pribadi. Grasi adalah urusan eksekutif, bukan yudikatif. Kemudian pengadilan harus mengajukan permohonan grasi kepada ketua eksekutif. Keputusannya menegaskan keyakinan tetapi merekomendasikan grasi. Menurut keadilan Foster, terdakwa berada dalam keadaan alami, sehingga hukum normal Newgard tidak berlaku bagi mereka. Hukum alam akan mengizinkan mereka untuk setuju mengorbankan nyawa seseorang demi menyelamatkan 4 nyawa lainnya. Jika undang-undang Newgard benar-benar berlaku, maka pendekatan yang bertujuan harus dilakukan terhadap undang-undang tersebut. Hakim dapat menemukan pengecualian terhadap undang-undang berdasarkan implikasinya, seperti yang dilakukan pengadilan sebelumnya dalam pembelaan diri. Tujuan utama dari hukum pidana, pencegahan, tidak akan tercapai dengan menghukum para terdakwa. Keputusannya mengesampingkan keyakinan. Kemudian menurut keadilan Tating, yang pertama mengkritik pendekatan Justice Forster. Hukum kodrat dalam keadaan alamiah memprioritaskan kebebasan berkontrak di atas hak untuk hidup, yang menurut Tating tidak masuk akal. Pendekatan purposif terhadap penafsiran undang-undang sulit dilakukan jika terdapat banyak tujuan. Dalam hal ini, retribusi dan rehabilitasi. Tidak dapat memutuskan kasus karena alasan hukum dan emosi yang bersaing. Keputusannya menarik diri dari kasus dan tidak mengambil keputusan. Kemudian menurut Hakim Ken mengkritik usulan permohonan grasi Ketua Mahkamah Agung kepada Ketua Eksekutif karena perlunya menghormati pemisahan kekuasaan. Seharusnya hanya mengajukan banding dalam kapasitasnya sebagai warga negara. Pertimbangan moral tidak relevan dalam penerapan undang-undang. Keputusannya menegaskan keyakinan. Kemudian menurut keadilan berguna, pengadilan harus mempertimbangkan opini publik dan akal sehat. Sadar bahwa 90% masyarakat para pria tersebut mendapat hukuman yang lebih ringan atau dibebaskan. Telah mendengar desas-desus bahwa ketua eksekutif tidak akan meringankan hukuman meskipun ada opini publik yang kuat. Keputusannya mengesampingkan keyakinan. Berikut pendapat Ketua Hakim Trupeni. Pendapat pertama, sebagian besar bersifat ekspositori. Ini digunakan untuk menceritakan fakta-fakta kasus tersebut. Ketua Mahkamah Agung menyatakan bahwa undang-undang tersebut tidak ambigu. Tidak ada pembelaan hukum yang dapat diterapkan, sehingga harus diterapkan oleh pengadilan. Ia menambahkan bahwa memberikan belas kasihan berupa keputusan yang dibuat oleh lembaga eksekutif pemerintah, bukan oleh lembaga peradilan. Namun, Ketua Hakim menyarankan agar para hakim pengadilan harus mencantumkan nama mereka pada permohonan hakim pengadilan dan juri yang meminta ketua eksekutif untuk menunjukkan belas kasihan kepada para terdakwa. Hal ini akan memungkinkan keadilan dicapai tanpa merusak isi atau semangat undang-undang kami dan tanpa memberikan dorongan apapun untuk mengabaikan hukum. Kemudian ada pendapat Hakim Foster. Saya percaya ada sesuatu yang lebih besar yang diadili dalam kasus ini daripada nasib para penjelajah yang malang ini. Itulah hukum persemakmuran kita. Jika pengadilan ini menyatakan bahwa menurut undang-undang kita, orang-orang tersebut telah melakukan kejahatan,
maka hukum kita sendiri dinyatakan bersalah dalam pengadilan akal sehat. Tidak peduli apa yang terjadi pada individu yang terlibat dalam permohonan kesalahan ini. Bagi kami, pernyataan bahwa undang-undang yang kami junjung dan uraikan memaksa kami mengambil kesimpulan yang membuat kami malu, dan kesimpulan tersebut hanya dapat kami hindari dengan mengajukan dispensasi berdasarkan keinginan pribadi eksekutif. Bagi saya merupakan sebuah pengakuan bahwa hukum persemakmuran ini tidak lagi berpura-pura menegakkan keadilan. Keadilan Foster. Kemudian pendapat keadilan Tating. Menurut pendapat ketiga, Hakim Tating secara emosional terpecah antara simpati terhadap para terdakwa dan perasaan muak terhadap tindakan mengerikan yang mereka lakukan. Dia akhirnya mendapat dirinya tidak mampu memutuskan kasus tersebut. Hakim Tating sangat tidak setuju dengan alasan Hakim Foster dalam membatalkan hukuman tersebut. Ia mengkritik konsep keadaan alamiah dan tidak puas dengan rumusan Hakim Foster yang menempatkan hukum kontrak di atas hukum yang melarang pembunuhan. Ia juga mencatat sulitnya menerapkan pendekatan purposif terhadap undang-undang pidana yang memiliki banyak tujuan, termasuk retribusi dan rehabilitasi. Ia membedakan pengecualian pembelaan diri yang dibuat oleh hakim masa lalu atas dasar bahwa ini bukan pembunuhan yang disengaja, sehingga tidak bertentangan dengan kata-kata dalam undang-undang. Kemudian pendapat Hakim Ken. Pendapat keempat dimulai dengan mengecualikan grasi eksekutif dan moralitas tindakan para terdakwa sebagai faktor yang relevan dengan pertimbangan pengadilan. Sebaliknya, pertanyaan di hadapan pengadilan adalah murni penerapan Undang-Undang Neugebauer dan menentukan apakah para terdakwa dengan sengaja mengambil nyawa Wetmore. Ia mengkritik hakim-hakim lain karena gagal membedakan aspek hukum dan aspek moral dalam kasus tersebut. Meskipun ia memiliki preferensi yang sama agar para terdakwa terhindar dari kematian, ia menghormati kewajiban kantornya untuk mengesampingkan kecenderungan pribadinya terhadap apa yang dimaksud dengan keadilan ketika menafsirkan dan menerapkan hukum. Kemudian pendapat keadilan Handi. Berbeda dengan hakim lainnya, Hakim Handi lebih memilih menggunakan pendekatan pragmatis, masuk akal, dibandingkan teori hukum abstrak untuk menyelesaikan kasus tersebut. Ia mengkritik penutup tirai legalisme rekan-rekannya ketika kasus tersebut hanya memerlukan penerapan kebijaksanaan praktis dan realitas manusia. Ia menekankan perlunya pengadilan untuk menjaga kepercayaan publik yang mengharuskan mereka mengikuti mayoritas 90% dalam mendukung penerapan hukuman biasa atau membebaskan para terdakwa sama sekali. Ia siap menggunakan doktrin pendekatan purposif Hakim Foster sebagai dasar pemikiran hukumnya. Pembelajaran yang dapat kita ambil dalam jurnal ini, kita dapat membedakan mana keadaan alamiah dan mana yang disengaja. Adapun undang-undang yang mengatur dalam kasus tersebut. Akan tetapi bagaimana hati nurani kita sebagai hakim dan bagaimana hati nurani kita sebagai eksekutif. Jadi menurut pendapat saya, jurnal ini sangat bagus untuk mahasiswa-mahasiswa, terutama mahasiswa hukum, karena akan membuka pikiran seluas-luasnya dan akan menimbulkan filsafat-filsafat hukum yang harus kita pelajari, yang harus kita cerna sehingga kita tidak akan salah ke depannya. Berikut yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.